Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum Al-Farizi. Di sini saya akan mensimulasikan dari makul pembelajaran SKI. Saya mengambil tema tentang masuknya Islam di Indonesia. Ya, mulai saja. Apakah teman-teman pernah mendengar cerita masuknya Islam ke Indonesia? Pastinya tahu dong. Itu adalah pelajaran sekitar dari MTS kalau nggak salah. Kalau nggak saya lupa ya. Ya, kita mulai saja. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia dan menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya agama Islam memang masuk ke Nusantara sesuai dengan teori-teori yang ada. Untuk itu, berikut beberapa teori yang mengenaikan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Nusantara. Pertama itu teori sejarah yang memperkenalkan teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi, pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab. Kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab, pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab, inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal masuknya Islam di Indonesia. Namun ada juga beberapa teori lain, misalnya teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, saya akan menerangkan penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama itu dari India atau disebut Gujarat ya. Teori ini dicetuskan oleh Drewes dan dikembangkan oleh Snok Hugronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, yaitu Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti menguatkan teori Gujarat ini salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua, teori Arab. Teori merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Van Lur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah merupakan sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa kelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi
Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh Tuan Arnold, T.W. Arnold, yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa asal mula Islam ke Indonesia dari Persia yang sekarang bernama negara Iran ya, bukan Irak, Iran, adalah teori yang didukung oleh Husain Jayaningrat dan Umar Amir Husain Jayaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayaningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuk di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat, teori Cina ya. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu di kota Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jean Berli tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam. Banyak yang meyakini bahwa masuk Islam Indonesia pada tahun 700 Masehi atau abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah Wali Songo. Para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisan. Sedangkan wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.